Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du, alhamdulillah. Malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tidak keluar dari majelis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas atau kaji hadis yang pertama, dan sekarang kita masuk ke hadis yang kedua, al-haditsus tsani. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami, kata beliau, sedang duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, idz tala'a alaina rajulun, maka datang seseorang, syadidu bayadhi thiyab, pakaiannya itu sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada orang tersebut bekas-bekas perjalanan. Jadi tanda-tanda kalau dia seorang musafir itu tidak nampak. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun daripada kami mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya orang tersebut duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ia pun kemudian menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, dan kemudian meletakkan kedua tangannya di pahanya. Wa qala, kemudian lelaki tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, tunjukkan kepadaku, kabarkan kepadaku. Dia bertanya, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah, yaitu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan,
wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan perjalanan haji jika dirimu itu mampu. Jadi menunaikan ibadah haji jika engkau memiliki kemampuan dalam perjalanannya. Setelah mendengar penjelasan dari Nabi, orang tersebut berkata, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Sayyidina Umar, kami pun takjub dengan orang tersebut. Heran. Dia bertanya dan dia membenarkan. Biasanya orang kalau tanya itu kan nggak tahu. Dikasih tahu dia kemudian paham. Tapi kalau dikasih tahu kemudian bilang engkau benar. Berarti kan seakan-akan orang ini tahu. Kemudian dia bertanya kembali, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka dijawab oleh Rasulullah, antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan juga beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rasulihi, dan juga beriman kepada utusan-utusannya. Wal yaumil akhir, dan juga beriman dengan hari akhir, yaitu hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kau juga beriman kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah, yang baik maupun yang buruk. Orang tersebut kemudian berkata kembali, sadaqta, engkau benar. Kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kau nggak bisa seakan-akan engkau melihatnya, maka sesungguhnya ia, yaitu Allah, melihatmu. Kemudian dia berkata kembali, fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu enggak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi enggak ada yang tahu kecuali Allah. Engkau enggak tahu, saya yang kau tanya juga enggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka kemudian orang tersebut berkata, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Sebelum datangnya kiamat kan ada tanda-tandanya. Apa saja tanda-tandanya kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Seseorang yang enggak pakai alas kaki. Seseorang yang nggak punya pakaian yang melekat di badannya, yang mengembalakan domba-domba, yaitu artinya orang yang fakir, orang miskin, tapi mereka itu berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Jadi punya rumah seperti gedung yang tinggi-tinggi. Tsumman talak. Kemudian orang tersebut meninggalkan Rasulullah. Falabithtu maliyan, kata Sayyidina Umar. Kemudian dia bingung, ini siapa tadi yang tanya ini? Gak tahu. Tsumma qal, kemudian Nabi Muhammad berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau mengetahui siapa tadi orang yang datang dan bertanya? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya, dia yang mengetahui. Maka dijawab oleh Rasulullah, fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Atakum, mendatangi kalian. Yu'allimukum dinukum, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi yang datang tadi adalah Jibril. Datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
Hadis kedua ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah kaji hadis yang pertama. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan kita sudah kaji sedikit tentang sejarah hidupnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh beliau Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau meriwayatkan bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala'a alaina. Ketika kami pada suatu hari sedang duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka muncul di hadapan kami yaitu ada orang yang datang. Rajulun, seseorang. Siapa orang tersebut? Malaikat Jibril alaihi salam. Dijelaskan oleh para ulama, Malaikat Jibril saat itu datang dengan perangai yang tidak dikenali. Jadi dengan sosok manusia yang tidak dikenali oleh para sahabat. Wa kana fil ghalib ya'tihi fi suratin Dihiyah al-kalbi as-sahabi. Biasanya Malaikat Jibril itu kalau datang menjumpai Rasulullah dengan sosok manusia, biasanya beliau itu menyerupai salah seorang dari sahabat Nabi yang bernama Dihiyah. Dihiyah al-kalbi as-sahabi. Wa kana ajmalu ahlu zamanihi wa ahsanuhum surah. Dihiyah ini adalah sahabat Nabi yang paling tampan. Jadi orangnya tampan, peranginya indah. Nah biasanya Malaikat Jibril kalau datang ketemu sama Nabi dengan sosok manusia, berarti tentunya bisa dilihat oleh para sahabat. Biasanya datangnya dengan wajah dan perangainya Dihiyah, sahabat Nabi yang cakep, yang ganteng. Tapi di hari itu Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan sosok manusia yang tidak dikenali. Jadi nggak ada dari sahabat Nabi yang kenal dengan orang tersebut. Dan Malaikat Jibril turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24,000 marrah. Jadi Malaikat Jibril itu di zaman Nabi Muhammad turun menjumpai Nabi Muhammad itu sebanyak 24.000 kali. Turunnya Malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad sebanyak 24,000 marrah, 24.000 kali. Waqila ghaira dzalik, dan ada pendapat yang menyatakan tidak lebih daripada jumlahnya tidak 24.000 kali. Nah, yang datang kepada Nabi tadi Malaikat Jibril dengan sosok manusia yang tidak dikenal. Kemudian Sayyidina Umar menggambarkan ciri-ciri orang tersebut. Syadidu bayadhi thiyab, pakaiannya sangat putih bersih. Kalau ada orang pakai pakaian putih, kemudian dia melakukan perjalanan. Dia datang dari luar kota. Misal, Nabi saat itu berada di kotanya, dia datang dari negeri Syam. Dulu perjalanan ditempuh, tidak naik kereta, tidak naik pesawat, naik unta, naik keledai atau jalan kaki. Ngelewatin padang pasir. Pakaian yang putih tadi berangkat dari Syam, dari Syria, sampai ke tempatnya Nabi Muhammad, berubah jadi coklat. Karena apa? Banyak debu yang nempel. Nah ini kata Sayyidina Umar, pakaiannya putih bersih. Kemudian rambutnya hitam pekat. Kalau orang itu dari perjalanan jauh, rambutnya penuh dengan debu. Enggak hitam pekat, tapi bercampur dengan debu bisa menjadi coklat. Jadi rambutnya hitam, kemudian jenggotnya juga hitam. Wa maji'uhu fitil kal hay'ah al-hasanah yadullu alal istihbab at-tajammul lil qadimi alal qubara wa li talibil ilmi wa muallimah. Dan pelajaran penting, Malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita banyak hal. Sebelum mengajarkan tentang arkanul Islam, arkanul iman, ihsan, apa yang ditanya sama beliau, datangnya beliau saja mengajarkan kepada kita tata krama, adab, akhlak, sesuatu yang mustahab, yang baik, yang dicintai. Apa? Yaitu kalau datang kepada tokoh orang besar, ulama, orang soleh,
atau datang untuk belajar ke majelis ilmu, maka datanglah dengan hai'ah yang cantik, yang bagus. Malaikat Jibril mau datang ke siapa? Datang ke tokoh yang derajatnya paling besar. Pemimpinnya para ulama. Siapa? Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang ke majelis apa? Ke majelis ilmu. Mau bertanya, tujuannya apa? Mengajarkan kepada para sahabat tentang agama Islam. Maka datangnya dengan pakaian yang putih bersih, rambutnya rapi, bersih. Nah ini perkara yang mustahab, yang indah, yang bagus, yang perlu kita contoh. Kalau mau pergi ke pengajian, ke majelis ilmu, pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bagus. Nah ini perkara yang mustahab. Yang ngajarkan siapa? Malaikat Jibril. Jadi Malaikat Jibril ngajarkan kepada kita. Nah mau nemuin orang besar, tokoh, atau mau datang ke majelis ilmu, pakailah yang rapi. Jangan kita kalau mau ketemu sama orang ada urusan pekerjaan, dandan rapi. Mau pergi ke pengajian, pakai sarung yang paling elek, pakai baju yang paling mambu, pakai nanggung, ben sesuk sisan diumbah. Lah datangnya malah bikin susah orang yang di majelis. Gerak sereng baunya. Gerak sereng. Harusnya kan dipilih pakaian yang bagus, sarung yang bagus. Imam Malik bin Anas itu kalau mau ngajar hadis pakai pakaian yang bersih, pakai parfum yang istimewa. Karena mau apa? Mengajarkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pelajaran dari Malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan dikatakan oleh Ibn Abdus Salam. Tidak apa-apa seseorang itu menampakkan dirinya pakai pakaiannya ulama. Pakai pakaiannya ulama itu tidak ada masalah. Asalkan tujuannya bukan sombong ya. Karena beliau mengatakan dulu beliau ini pernah melakukan haji. Fa inni kuntu muharraman fa ankartu ala jama'atin muharrimina la ya'rifunani. Jadi ada orang yang juga sudah muhrim, ihram. Orang kalau sudah muhrim, dia berihram kan ada perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan. Ada yang dilakukan, ada orang tidak tahu lah. Melakukan sesuatu yang dilarang ketika seseorang itu sedang ihram, sedang muhrim. Nah orang-orang itu tidak kenal dengan Ibn Abdus Salam. Tidak tahu, tidak kenal zaman dulu kan belum ada sosial media. Dikasih tahu yang dikerjakan ini salah. Karena pakaiannya bukan pakaian ulama, nggak digubris. Nggak kelihatan kalau beliau orang alim. Kemudian beliau berkata, falamma labistu thiyabal fuqaha wa ankartu alaihim dzalika sami'u wa ata'u. Di lain waktu ketika beliau pakai pakaiannya ulama, pakai pakaiannya ahli fiqih, orang yang berilmu, orang-orang tersebut akhirnya mendengarkan dan taat dengan apa yang dikasih tahu. Jadi terkadang ada saatnya juga. Karena seseorang itu, orang itu kadang mandang zahirnya. Kadang ada orang alim tapi pakaiannya biasa. Akhirnya ketika ngasih tahu, wih wudhumu ora bener, salah. Ah ngerti apa kowe? Wah sinau wingi kowe ngajari. Tapi terkadang orang ngelihat dari segi pakaiannya. Wah pakaiannya kelihatan kayak kiai, kayak ustadz. Begitu ngasih tahu, hatta ngasih tahunya salah malah dipercaya. Nah diperbolehkan seseorang itu memakai pakaian seperti itu asalkan tujuannya untuk berdakwah. Tujuannya atau alasannya dari seperti itu. Bukan tujuannya untuk sombong. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Umar, la yura alaihi atharus safar. Tidak nampak tanda-tanda kalau orang ini datang dari jauh. Atau dia seorang musafir. Tapi kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, wala ya'rifuhu minna ahadun. Gak seorang pun dari kita itu kenal dengan orang itu. Jadi ini satu kota para sahabat Nabi gak ada yang kenal sama orang itu. Artinya apa? Orang itu bukan penduduk setempat. Berarti dia datang dari luar kota. Kalau dia datang dari luar kota, tidak ada tanda-tanda kalau dia itu datang dari luar kota. Pakaiannya ya bersih, rambutnya ya bersih. Karena biasanya kalau ada tamu datang ke Rasulullah dari luar kota, bukan penduduk setempat, kelihatan kalau dia itu datang dari luar kota. Dari pakaiannya mungkin yang kumal, yang kotor dengan debu. Jadi ini bukan penduduk situ, dan juga tidak ada yang kenal. Tapi tidak nampak tanda-tanda kalau dirinya adalah seorang musafir. Kemudian orang itu duduk di dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Fa asnada rukbataihi ila rukbatai. Kemudian menempelkan lututnya dengan lututnya Nabi Muhammad. Duduk sangat dekat. Dan kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Jadi duduknya seperti duduknya orang yang sopan, sangat sopan. Menunjukkan kalau kita duduk di hadapannya orang besar, malaikat Jibril sedang mengajarkan kepada kita. Kalau kau duduk depannya orang alim, duduk depannya orang soleh, maka duduklah dengan penuh adab. Seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Dan kedekatan tadi menunjukkan yang bertanya tidak malu. Jadi orang kalau ada pertanyaan nggak boleh dia malu. Kalau malu akhirnya menghambat dirinya daripada jawaban yang belum dia ketahui. Ada orang mau tanya malu. Akhirnya apa? Tidak dapat ilmu dia. Nah, ini malaikat Jibril mengajarkan kepada kita. Duduk dan kemudian dia punya tata cara yang diajarkan kepada kita. Bagaimana bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Hakikatnya Islam itu seperti apa? Dan malaikat Jibril saat itu memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad. Wa nadahu bi ismihi. Jibril manggil Nabi Muhammad dengan namanya. Ma'annahu haram. Manggil Nabi Muhammad dengan namanya saja Muhammad haram. Tidak boleh. Tapi kenapa malaikat Jibril saat itu manggil namanya Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad? Li'anna dzalika kana qabla tahrim. Karena saat itu sebelum turunnya ayat diharamkan manggil Nabi Muhammad seperti kalian memanggil salah seorang daripada kalian. Tidak ada penghormatannya. Tidak boleh. Nah ini terjadi sebelum ayat tahrim. Ayat yang mengharamkan kita manggil Nabi dengan namanya saja belum turun. Kemudian para ulama juga menjelaskan. Atau li'annal hurmah mukhtassah bil adamiyin dunal malaikah. Haram di sini hanya untuk manusia, tidak untuk malaikat. Kalau manusia haram, manggil namanya Nabi Muhammad dengan namanya saja. Nah, ini bukan untuk malaikat. Nah, di sini juga bisa jadi kata para ulama, malaikat Jibril juga menunjukkan kalau kepada para sahabat kalau dia ini dari pelosok, dari tempat bangsa Arab yang paling pelosok. Atau orang Badui lah. Biasanya orang pelosok itu wataknya keras. Jadi sehingga sahabat gak ada yang ngah kalau itu adalah malaikat. Tapi dia adalah seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya sama Nabi Muhammad, apa itu Islam? Dijawab sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islam an tashhad. Islam adalah engkau bersaksi. Ai ta'lam wa tusaddiq wa tusallim. Kau mengetahui dan kau meyakini, mempercayai dan kau pasrah. An la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ila ma'buda bihaqqi illallah. Gak ada yang layak untuk disembah selain daripada Allah. Itu Islam. Yang pertama, engkau meyakini bahwasanya tidak ada yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad, kau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia agar apa? Mengajarkan agama mereka. Kemudian yang ketiga, wa tuqimas shalah. Kau mendirikan salat. Yaitu kau mendirikan sesuai dengan rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya. Wa tuwadhibu 'alaiha fi awqatiha, dan engkau senantiasa melakukan di waktu-waktunya. Datang waktu zuhur kau sholat zuhur, datang waktu asar kau sholat asar, bukan sholat zuhur di waktu asar, atau sholat asar di waktu maghrib, atau sholat maghrib di waktu isya, atau seperti amalan yang istiqomah kita lakukan apa? Sholat subuh di waktu duha. Nek tangi kerinan terus. Nah, di sini mendirikan sholat sesuai dengan rukunnya, syaratnya, dan mengerjakan di waktu-waktu yang telah ditentukan dalam syariat. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, engkau mengeluarkan zakat.
kepada yang berhak menerimanya, atau kau memberikannya kepada seorang pemimpin yang kemudian pemimpin tadi mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan kemudian kau berpuasa di bulan suci Ramadan. Aitam tani an jami'il mufattirat, menjauhkan dirimu dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan kemudian menunaikan ibadah haji dengan tata cara yang telah ditentukan di dalam syariat. In istata'ta ilaihi sabila, kalau kau mampu untuk melakukan perjalanan haji tersebut, yaitu sampai ke sana tanpa masyaqqah, adanya keamanan dalam jiwa, kemudian adanya harta juga untuk dirinya dalam perjalanan, dan juga keluarga yang dia tinggalkan. Nah, ini Islam. Rukun Islam ada 5. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan kemudian haji bagi yang mampu. Dijelaskan sama Nabi tentang Islam. Orang tersebut kemudian berkata, sadaqta, engkau benar. Nah, kalimat engkau benar ini bikin para sahabat bingung. Loh, dia tanya, kok dia bener kan? Biasanya yang bener kan orang yang tahu. Kita kalau tanya sama orang, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau enggak tahu dijawab 2. Oh, 2 ya. Berarti dia dapat ilmu. Tapi kalau dia tanya, kemudian dijawab sama orang tersebut, kemudian dia bilang, bener awak. Kau bener. Berarti artinya dia tahu. Pertanyaannya, kalau kita mungkin ngetes. Ini kalau diginikan jadinya seperti apa? Seperti ini, oh ya kau betul. Berarti orang yang mengucapkan engkau benar, itu sudah tahu jawabannya. Jadi malaikat Jibril yang menyerupai manusia tadi berkata, sadaqta. Hai fima ajabta bihi, yaitu dengan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, kami pun heran sama orang yang bertanya tadi. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya dan dia membenarkan. Dan rasa takjub ini hilang ketika Rasulullah ngasih tahu ke Sayyidina Umar kalau yang datang tadi adalah Jibril. Datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Sebelum tahu kalau itu malaikat Jibril, Sayyidina Umar dan para sahabat bingung. Lo tanya, dijawab, kok berkata sadaqta, kok membenarkannya. Berarti dia tahu. Tapi ketika tahu ternyata itu Jibril, oh ya pantas dia membenarkan. Karena Jibril tahu. Karena Jibril adalah mu'allim yang mengajarkan. Sebelum tahu kalau itu Jibril, maka para sahabat saat itu bingung kenapa kok dia tanya, dan dia membenarkan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab orang tersebut, antu'mina, yaitu engkau beriman. Tusaddiq, engkau mempercayai, billah, dengan Allah, ai biwujudihi wa rububiyatihi wa wahdaniyatihi, yaitu engkau mempercayai, meyakini tentang wujudnya Allah, ketuhanan Allah, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu muttasifun bikulli kamal, dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa munazzahun an kulli naqsin wa muhal, dan Allah itu terbebas dari segala kekurangan dan sesuatu yang mustahil ada pada Allah Ta'ala. Jadi beriman kepada Allah. Yakin, percaya. Semua kesempurnaan ada pada Allah, dan Allah terbebas dari segala kekurangan. Dan juga beriman kepada para malaikatnya. Wahum ajsamun nuraniyah. Para malaikat itu adalah yang terbuat dari cahaya. Qadiruna ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifah. Bisa menyerupai siapapun. Seperti malaikat Jibril tadi yang datang menyerupai sahabat Nabi Dihiyah. Terkadang seperti Dihiyah. Dan datang di hadits ini seperti rupa seseorang yang tak seorang pun kenal. Karena malaikat itu terbuat dari cahaya,
Dan dia bisa menyerupai atau syakelnya bisa membentuk seperti apapun. Beriman kepada malaikat berarti apa? Mempercayai, meyakini wujudnya para malaikat. Wa annahum ibadun. Mereka juga hamba Allah. Tapi mereka adalah hamba yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah. Malaikat itu tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka kerjakan. Dan mereka jumlahnya sangat banyak. Malaikat itu jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Jumlahnya malaikat itu banyak. Karena di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ma fis samawati sab'i, di langit 7-nya Allah Ta'ala itu, 7 langit, itu tidak ada satu tempat, maudhi'ul qadam, tempat berpijatnya kaki, atau tempat hasta, atau tempat telapak tangan, terkecuali di situ ada malaikatnya Allah yang berrukuk dan juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ruangan ini aja kalau setiap saat tidak ada satu hasta kecuali ada malaikatnya. Sudah berapa banyak? Ini baru satu ruangan. Lah kalau satu Solo. Lah kalau satu Indonesia. Lah kalau satu dunia jumlahnya berapa? Tidak bisa dihitung. Dan langitnya Allah lebih besar daripada buminya. Langit 7 lapis langit itu semuanya diisi oleh para malaikat. Gak ada tempat yang kosong. Semuanya diisi oleh para malaikat. Mereka rukuk, mereka sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jumlahnya gak terhitung. Khalaqallahu fihim malakan nisfuhu min nar wa nisfuhu min thalaj. Diciptakan sama Allah setengahnya dari api, setengahnya dari es. Esnya gak meleleh karena panasnya api, apinya gak padam juga karena dinginnya es. Wa huwa yusabbihullah ta'ala wa yuqaddisuhu wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu. Para malaikat itu bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus beriman dengan wujudnya malaikat. Dan yang wajib kita ketahui adalah 10 malaikat itu wajib kita umat Islam mengetahui. Yaitu Jibril, Mikail, kemudian Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Dan yang menulis kebaikan serta keburukan, Raqib dan Atid. Dan juga beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Yaitu yang diturunkan oleh Allah kepada para malaikatnya. Meyakini kalau itu adalah kalamullah. Dan seluruh yang ada dalam kitab Allah, yang diturunkan kepada Rasulnya adalah kalamullah Azza wa Jal. Jumlahnya berapa? Mi'ata wa arba'ah. 104 kitab. Wa qila ghair dzalik. Dan ada riwayat yang mengatakan selain daripada itu. Dan kita harus mengetahui secara tafsil, yaitu 4 kitab. Taurat yang diturunkan kepada Sayyidina Musa. Injil yang diturunkan kepada Sayyidina Isa. Kemudian Zabur yang diturunkan kepada Sayyidina Dawud. Dan Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kemudian beriman kepada para rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. An tu'mina bi rasulihi bi an tusaddiq bi anna Allah taala arsalahum ilal khalqi li hidayatihim. Engkau meyakini kalau Allah itu mengutus mereka kepada seluruh manusia, kepada orang-orang yang hidup di masanya, untuk apa? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka berjalan di jalan yang hak. Wa annahum shadiquna fi jami'i ma ja'u bihi anillah. Dan apa yang dibawa oleh para rasul adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang wajib kita ketahui daripada para rasulnya Allah yaitu 25. Itu wajib umat Islam mengetahui. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Ayub, Dzulkifl, Yunus, Ilyas, Yasa', Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beriman kepada hari akhir.
ay an tu'mina bil yaumil akhir wa huwa yaumul qiyamah. Beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu ada dan pasti akan datang. Yaitu hari kiamat. Wa summiya akhiran li'annahu la laila ba'dah. Kenapa kok disebut hari akhir? Karena tidak ada malam lagi setelah itu. Hari akhir itu kenapa disebut hari akhir? Karena nggak ada malam lagi setelah itu. Kalau tadi siang, kita masih dapetin ini malam. Kalau hari kiamat nggak ada lagi malam setelah itu. Makanya disebut hari yang terakhir. Makna iman kepada hari akhir yaitu dengan wujudnya. Pasti akan datang hari tersebut. Dan juga apa yang bersangkutan dengan hari akhir. Di mana manusia kalau akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian hisab, hari persidangan manusia akan dihisab oleh Allah. Kemudian adanya timbangan amal manusia. Kemudian manusia melewati sirat. Kemudian ada yang dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rentetannya hari akhir tadi kita harus imani. Apa rentetannya hari akhir? Manusia dibangkitkan. Melewati siratul mustaqim. Dihisab sama Allah. Timbangan amal. Ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah bi'adlin. Dan ada yang masuk ke dalam surganya Allah bifadlin. Itu semua harus kita imani. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kau beriman kepada takdirnya Allah yang baik maupun yang manusia belum diciptakan sama Allah, takdirnya sudah ditulis sama Allah. Semua yang berjalan di muka bumi ini semuanya sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus imani. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan dulu waktu saya khidmah sama Rasulullah, kalau ada sesuatu yang belum dilakukan, ya belum terlaksana, maka Nabi Muhammad berkata, lau qadhiya kana walau qaddara kan. Kalau sudah ditentukan sama Allah, kalau ada ya jadi ada, kalau enggak ya enggak. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena musibah, ya sudah, itu sudah ketentuannya Allah Ta'ala. Maka disyukuri. Maka orang kalau punya iman tentang gadar, tentang apa yang sudah ditentukan sama Allah, yang baik maupun yang buruk, hidupnya legowo. Hidupnya legowo. Karena dia bisa menerima apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada maktub, ini sudah tercatat. Saya tinggal jalanin aja. Jadi beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada salah seorang yang soleh dicaci maki sama orang. Ada yang ngadukan, kau dicaci maki. Ya sudah. Loh kau tidak marah? Semua yang terjadi di muka bumi ini atas takdirnya Allah. Kalau hari ini Allah mau saya disakiti oleh orang tersebut dengan dicaci maki, berarti ada kebaikan di baliknya. Mungkin saya disuruh bersabar sama Allah, sabar tadi ngangkat derajat saya. Mungkin saya sedang diajari sama Allah, dicaci maki itu tidak enak. Supaya saya belajar. Tidak mencaci maki orang lain. Jadi kalau orang sudah beriman dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, yang baik maupun yang buruk, jadikan hidupnya itu semakin ringan. Karena dia bisa menerima segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, sadaqta, engkau benar. Jadi tadi tanya tentang rukun Islam, dijawab sama Nabi, dibenarkan. Berarti tandanya orang ini tahu. Tanya tentang iman, dijawab sama Nabi Muhammad. Setelah dengar jawabannya, dia berkata apa? Sadaqta, engkau benar. Jadi malaikat Jibril ini juga sedang mengajarkan kepada kita. Kalau seandainya kita ini orang yang mungkin kalau ngucap gak didengar. Ya, kalau nasihatin orang gak dengar, ngasih tahu orang juga gak didengar. Terus kita hadir di majelis. Kita sudah tahu tentang ilmu itu, tapi kebanyakan teman-teman kita gak tahu. Diperbolehkan kita bertanya tentang sesuatu yang sudah kita tahu. Tujuannya apa? Supaya yang lain tahu. Supaya yang lain tahu. Kalau nanya ngetes itu nggak boleh. Tapi kalau dia sudah tahu, nanya dengan tujuan supaya orang tersebut menjelaskan lagi. Sehingga yang lain juga dapat faedah, boleh. Malaikat Jibril tahu.
Tanya sama Nabi Muhammad, tujuannya apa? Ngasih tahu yang hadir. Atau memperkuat pengetahuan yang hadir. Makanya setelah mendengar jawaban Nabi, dia berkata, sadaqata, engkau benar. Ai fima akhbartani bihi, yaitu dengan apa yang disampaikan ke Rasulullah kepada dirinya. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, qala fa akhbirni anil ihsan. Ajarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu ihsan, yakni bihi al-ikhlas. Yaitu tentang ikhlas. Ihsan yaitu ikhlas. Wa yajuzu an yuradu bihi itqanul amal. Dan boleh juga diartikan ihsan di sini adalah itqan al-amal, melakukan suatu amalan dengan baik. Enggak asal-asalan, tapi melakukannya dengan benar, dengan teliti, dengan baik. Maka Nabi Muhammad kemudian menjelaskan anta abudallah ka'annaka tarahu. Engkau nyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ai antuti'ahu wa anta mukhlisun lahu fil ibadah, yaitu engkau taat kepada Allah dan engkau ikhlas dalam ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadi'un dzalilun khashi'un, merendah di hadapan Allah, merasa miskin, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihatnya. Seakan-akan kau melihat Allah. Orang itu kalau kerja di toko, majikannya ada, yang punya toko ada. Kerjaannya kan pasti bagus. Karena apa? Dia di hadapan majikannya. Tidak mau malas-malesan. Nah, kita kalau beribadah sama Allah, beribadahlah seakan-akan Allah, engkau itu melihat Allah. Kalau kau tidak bisa, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihatmu. Nah, ini maqam muraqabah. Kalau kau beribadah nggak bisa seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah kalau Allah itu melihat dirimu. Kita itu kalau masuk ke satu tempat ada CCTV-nya, jaga. Karena dipantau. Nah, Allah senantiasa itu yuraqibuna. Allah Subhanahu wa taala itu mantau kita. Maka kalau kau nggak bisa seakan-akan melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Jangan sampai Allah Ta'ala mendapatimu di dalam perkara yang diharamkan olehnya. Dan jangan sampai Allah Ta'ala itu kehilanganmu di dalam kewajiban yang diwajibkan olehnya. Ada kewajiban sholat 5 waktu. Jangan sampai Allah kehilangan awakmu. Duhur tidak ada, asar tidak ada, maghrib tidak ada, isya tidak ada. Jangan sampai. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mendapatimu di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Enggak boleh gini kau ada di situ, enggak boleh begini kau ada di situ. Maka dijelaskan oleh para ulama, ihsan di dalam ibadahnya seorang hamba itu ada 3. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang menjadikan dirinya itu sudah menggugurkan kewajibannya. Yaitu mengerjakan ibadah dengan sesuai dengan syaratnya, rukunnya. Jadi kewajibannya gugur. Sholat, ya dia sholat. Yang kedua, beribadah juga. Sama seperti yang pertama tadi. Sehingga kewajibannya itu gugur, tapi dengan tata cara apa? Seakan-akan dia melihat Allah. Tentu kualitasnya lebih bagus. Kemudian yang ketiga, maqam muraqabah. Yang kedua tadi musyahadah. Seakan-akan dia melihat Allah. Yang ketiga, muraqabah, dipantau sama Allah. Dia beribadah kepada Allah dan dia meyakini kalau dirinya dipantau, dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau belum bisa musyahadah, paling tidak kita bisa muraqabah. Karena kita yakin kan segala yang kita lakukan diketahui oleh Allah, Allah ngelihat kita. Maka jaga diri kita jangan sampai kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Mau maksiat, ya Allah saya. Ada Allah melihat saya. Mau berbuat haram, ya Allah, ada Allah melihat saya. Seperti seseorang yang bertanya kepada orang yang soleh, saya ini banyak maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah melihat saya setiap saya berbuat maksiat? Iya, tidak ada yang tertutup bagi Allah, Allah tahu. Maka kemudian dia merenung sejenak, ya Allah, saya disuruh sholat, tidak sholat. Saya tidak boleh maksiat, saya tetap maksiat. Tapi di samping itu semua Allah masih memberikan saya rezekinya. Saya dikasih sehat. Saya diselamatkan sama Allah. Saya dikasih rezeki, kasih kerjaan, kasih anak, kasih istri. Padahal saya itu banyak berbuat dosa kepada Allah. Maka menggigil tubuhnya ketakutan, malu kepada Allah.
Kita kalau sama manusia, ditolong sama manusia, tapi kita malah balesnya dengan keburukan, manusia akan males nolong kita. Berhenti, gak nolong kita lagi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita segala-galanya, kita masih dikasih kenikmatan sama Allah. Dikasih rezeki sama Allah ta'ala. Maka perlu kita bertafakur supaya apa? Gak meneruskan perbuatan dosa. Berhenti daripada perbuatan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu guru manggil santrinya. Dikasih burung. Ini tolong burungnya disembelih di tempat yang tidak dilihat siapapun. Gak ada yang lihat. Wah, ada yang pergi masuk ke gua, ada yang pergi. Dibeleh semua. Ada satu santri balik, burungnya masih hidup. Loh, ini semuanya sudah nyembelih burung, kok kau bawa burung hidup? Ya kau tadi merintahkan saya, wahai Syekh, menyembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Gak ada tempat yang gak dilihat sama Allah Ta'ala. Semua tempat dilihat sama Allah Ta'ala. Kata gurunya, ini loh yang saya maksud. Yang lain tadi masih mempedulikan pandangan manusia. Makanya ngelihat di tempat, udah ada manusia yang ngelihat, udah disembelih. Tapi yang satunya ini santri tadi, dia punya maqam muraqabah. Sadar kalau dirinya diawasi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita terkadang nggak sadar kalau kita diawasi sama Allah, kita lebih, perhatian kita lebih ke pandangannya manusia. Kalau ada manusia nggak enak sih kita mau maksiat, mau berbuat dosa. Tapi begitu sendiri, kita bermaksiat kepada Allah ta'ala. Padahal nggak ada manusia, sepi atau rame, kita sedang dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku kapan datangnya kiamat. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya enggak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kapan tentang datangnya kiamat? Ai kullana sawa fi adamil ilmi bizamanin wa wuqu'iha. Kita berdua samalah. Arti daripada ucapan Nabi tadi, saya kamu tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Seperti seseorang yang datang kepada Rasulullah. Ada orang datang sama Nabi tanya, mata qiyam sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Wa ini qad alqaitu habbati famatas sama' tamtur. Kemudian orang tadi bilang, ya Rasulullah, saya sudah naruh benih-benih di tempat saya nanam. Terus kapan datangnya hujan? Wa hamlu imraati, dan istriku yang sedang ngandung itu, di dalam kandungannya anaknya laki-laki atau perempuan. Wa ma a'malu ghadan, dan ya Rasulullah, apa yang akan saya perbuat di hari esok? Wa aina amut, di mana saya akan mati? Jadi tanya pertanyaan yang itu semuanya di tangan Allah. Kiamat kapan? Saya sudah nanjur ya Rasulullah, hujannya kapan? Saya punya perempuan hamil ya Rasulullah, anaknya laki-laki apa perempuan? Ya Rasulullah, besok saya akan melakukan perbuatan apa? Maka turun firman dari Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Namun di sini dijelaskan juga Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia semua ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diberikan banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditunjukkan banyak ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Tapi ada ilmu-ilmu yang disampaikan sama Nabi, ada yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tanya, kapan hari kiamat? Tidak tahu. Yang kau tanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian orang itu tanya, nah kalau waktunya tidak tahu, tanda-tandanya. Tanda-tandanya sebelum kiamat itu apa aja? Yang pertama dijelaskan oleh Rasulullah, seorang wanita, budak wanita melahirkan majikannya sendiri. Di sini para ulama banyak memaknai. Ada yang menjelaskan maknanya, karena dulu kemudian banyak orang-orang yang nidurin budaknya. Kemudian budaknya hamil melahirkan anak. Yang nidurin majikannya. Budak wanitanya ditidurin sama majikannya, punya anak, anaknya bukan budak, tapi anak majikannya. Berarti anak majikannya tadi, majikan bagi ibunya sendiri. Ada yang menafsirkan juga, seorang wanita melahirkan seorang raja. Maka wanita tersebut, ibunya tadi termasuk bagian daripada rakyatnya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, nah itu orang miskin. Yang tidak beralaskan kaki, nggak pakai pakaian, mengembalakan kambing, tapi mereka ya tatawaluna fil bunyan, mereka meninggikan bangunannya.
Meninggikan bangunannya. Jadi orang-orang miskin mereka berlomba-lomba dan sombong membanggakan bangunannya. Karena zaman dulu itu di bangsa Arab gak dikenal bangunan tinggi-tinggi ya. Gedung-gedung kayak sekarang orang punya gedung sampai 30 tingkat. Atau punya rumah sampai 4 tingkat, 5 tingkat. Dulu gak ada. Bahkan rumah Rasul SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hasan al-Basri. Kuntu wa ana murahikun adkhulu baita azwajin Nabi SAW fi khilafatil Uthman. Kata Imam Hasan al-Basri dulu di zaman khalifahnya Utsman bin Affan, saya masuk ke rumahnya istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Fa'atanawalu saqfiha biyadi. Maka aku megang atap rumahnya Rasulullah dengan tanganku. Rumahnya orang dulu itu kecil-kecil, pendek-pendek. Kata Imam Hasan al-Basri, saya masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, megang atap rumahnya Nabi itu dengan tangan saya. Megang atap rumahnya Nabi dengan tangannya. Nah, ini menunjukkan berarti orang miskin pikirannya sudah dunia. Gimana caranya saya punya rumah mewah, saya punya rumah megah, terus saya bisa sombong sama orang lain. Nah, ini sudah mendekati tanda-tandanya kiamat dan banyak. Ini cuma disebutkan sedikit tentang tanda-tandanya hari kiamat. Jadi nggak lagi mikirkan akhirat yang ada di benaknya dunia. Ingin bangun rumah yang megah, yang tingkat-tingkat supaya bisa menyombongkan bangunannya. Nah, ini termasuk daripada ammarah atau tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Nah, ini yang ditanyakan sama seseorang yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tak lain adalah malaikat Jibril. Setelah bertanya, tsumman talak. Jadi malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ai dhahabar rajul as-sa'il. Lelaki yang bertanya tadi pergi meninggalkan Rasulullah. Falabithu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, falabithu maliyan. Tidak tahu ini siapa orang ini. Bahkan dalam riwayat sampai Nabi itu tidak jelaskan sampai 3 hari siapa orang tersebut. Dalam riwayat yang lain dijelaskan sama Nabi setelah itu. Maka kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri, ta'arif, apakah engkau mengetahui manis sa'il, orang yang bertanya tadi? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui daripada siapapun. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu Jibril. Yang datang kepada kalian tadi adalah Jibril. Atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi Jibril datang tadi bertanya, tapi tujuannya mengajarkan kepada kalian tentang perkara-perkara agama kalian. Jadi dengan pertanyaannya Jibril tadi, para sahabat semakin mengetahui apa itu Islam, apa itu iman, dan juga apa itu ihsan. Ikhlas ketika beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal tanpa ikhlas haba'an manthura. Amal tanpa ikhlas itu seperti debu yang berterbangan. Nggak datangkan ganjaran dari Allah. Kalau pakai riya, amalnya bukan karena Allah, justru malah berdosa. Nggak dapat pahala, tapi berdosa. Makanya kalau kita beramal, lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena Allah, amalnya tadi dapat pahala, pahalanya disimpan sama Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, sirna. Gak dapat apapun. Gak membahagiakan dirinya kalau amalnya di akhirat. Tapi kalau amal ikhlas akan menjadikan dirinya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadis kedua yang diriwayatkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar tentang datangnya Jibril mengajarkan, bertanya tapi tujuannya mengajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Karena pertanyaan dari malaikat Jibril yang tujuannya memberikan pelajaran kepada sahabat dan kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad. Karena hadis itu diriwayatkan sampai ke zaman kita. Kita bisa tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan juga tanda-tandanya hari kiamat. Berkatnya siapa? Berkat pertanyaannya malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang betul-betul menjalankan agama Islam, menjalankan iman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya dan seluruh yang ada dalam arkanul iman. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Abdul Ihsan, la Abdul Imtihan. Hamba yang senantiasa baik, yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.